era pandemi. Di sini pemerintah memberlakukan PPKM. PPKM itu sendiri adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ketika diberlakukan PPKM secara darurat, masyarakat di sini sangat-sangat tertekan dan sangat-sangat mengalami stresor. Seluruh lapisan masyarakat dan bahkan karyawan, pengusaha maupun pedagang kaki lima, semua mengalami tingkat stresor. Tingkat stresor di situ bisa tingkat stresor ringan, sedang maupun berat. Jadi ketika teringat dengan PPKM, kita terulang kembali dengan adanya era pandemi di awal, yaitu COVID-19. Sehingga dibutuhkan rasa yang berkualitas di dalam hidup sehari-hari. Bukan karena kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan mental yang dibutuhkan. Karena apa? Informasi, berita, ataupun medsos yang ada setiap hari yang diterima adalah tentang COVID, dan COVID. Informasi siaran tentang kematian dan kematian. Ini akan membuat masyarakat sangat-sangat mengalami tingkat stresor. Untuk itu, dibutuhkan dengan ketenangan dan bisa menggunakan rasa relaksasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengalihkan segala kegiatan, dengan menjaga kesehatan, dengan mengupayakan berbagai macam kegiatan yang bisa dikerjakan supaya mengurangi tingkat stresor. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Stres di situasi pandemi seperti ini suatu adalah hal yang sangat wajar sebenarnya, karena di dalam masa PPKM ini kita akan kehilangan ekonomi, percaya diri, dan banyak hal di situ semua. Di dalam kegiatan PPKM di sini, dari pembatasan itu banyak sekali contoh yang kita ambil. Contoh kita bisa ambil di sini, beberapa teman kita di sini dia benar-benar stres. Dia salah satu pengusaha dari kameramen, tapi job sepi. Dari PPKM ini berakibat sangat jelek sekali. Bisa kita lihat bentuknya. Semoga dia tidak berlebihan dari semua ini. Kemudian dari teman kita yang satu sini, dia pengusaha sofa dan tempat tidur. Karena jobnya sepi, sofanya dipakai sendiri. Tanpa adanya sofa, tapi adanya kursi yang keras seperti ini. Dari bentuk stres yang dia sendiri. Ada salah satu juga di sini teman kita, bisa kita lihat salah satu pengusaha. Dia biduan, seorang penyanyi, tapi karena job sepi, kan dari PPKM ini banyak sekali yang dia tidak melakukan job itu. Mau dan mau dia berlatih sendiri tanpa ada gangguan pasti. Di masa PPKM ini sebenarnya ada hal yang wajar. Kita harus pintar mencari solusi dari semua itu. Jika dari semua itu, PPKM berlebihan itu akan menimbulkan burnout atau depresi. Depresi yang berlebihan itu sendiri akan menimbulkan suatu bentuk yang berkepanjangan yang tidak sehat bagi kita sendiri. Solusi dari kita semua ini, dari bentuk PPKM yang sangat padat seperti ini, diharapkan kita punya solusi, mengatasi segala masalah itu yang berkepanjangan sehingga semuanya menjadi selesai dan terbaik untuk bagi kita semua. PPKM bukanlah masalah dari semua itu, tapi kita punya solusi untuk mengatasi semua masalah itu dari PPKM tersebut. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi di masa pandemi PPKM saat seperti ini. Terima kasih. Salah satu untuk mengurangi stres yaitu dengan cara mengambil jeda. Mengambil jeda itu untuk mengurangi kekhawatiran kita ketika kita menonton TV, kita membaca berita, kita akan merasa ketakutan, merasa bosan. Dan salah satu untuk menguranginya adalah seperti menjadi beauty blogger. Beauty blogger ini untuk mengurangi bagaimana cara kita cemas atau kita merasa ketakutan untuk menghadapi pandemi ini. Jadi untuk mengatasi pandemi ini kita bisa saja menyenangkan hati kita dengan melakukan hal-hal yang membuat kita baik. Dan untuk mengatasi stres itu kita bisa melakukan kegiatan seperti yang kita sukai. Contohnya adalah kegiatan bersih-bersih taman, ini
ibadah, olahraga supaya tetap bisa sehat. Dan terhubung kita dengan orang lain, kita juga bisa melakukan via by phone ataupun dengan WhatsApp dan lain-lain, dan juga dengan video call langsung dengan keluarga kita. Terima kasih. Apalagi dalam PPKM ini kita selalu di rumah terus, bosen, lalu tidak ada teman. Lalu cara yang terbaik adalah ikut komunitas, yaitu dengan kita bergabung dengan komunitas yang apa sesuai dengan apa yang kita suka atau hobi kita. Misalnya kalau kita laki-laki ikut komunitas bermain game, mencari teman-teman yang sama-sama bermain game agar kita tidak mengalami bosan selama di rumah. Atau kalau kita wanita, kita mencari teman-teman satu komunitas yang suka berbelanja atau mencari diskon, kan kita bisa berbelanja melalui media online. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 belum berakhir dalam waktu dekat. Hal ini dibuktikan dengan pasien COVID-19 semakin naik kasusnya. Kesehatan Dunia WHO menganjurkan kita untuk tetap melakukan physical distancing, isolasi mandiri, dan menerapkan hidup bersih dan sehat. Nah, tidak semua pasien dengan COVID-19 bisa dirawat di rumah sakit, apalagi dengan yang bergejala ringan, mereka disarankan untuk isolasi di rumah. Berikut ini kita harus tahu bagaimana cara kita merawat keluarga kita yang positif COVID-19 di rumah. Seperti ini contohnya. Pertama, pastikan pintu kamar yang digunakan untuk pasien isolasi COVID dapat tertutup rapat. Hindari keluarga yang lain untuk berkontak langsung dengan pasien COVID. Jika memungkinkan, beri tanda bahwa kamar tersebut digunakan untuk isolasi mandiri. Usahakan ada sirkulasi udara yang baik di dalam kamar. Pastikan jendela dapat dibuka sehingga sirkulasi dapat berjalan dengan baik. Sebaiknya, untuk menghindari kontak dengan pasien COVID-19 yang satu rumah dengan kita, selalu taruh tempat sampah di kamar pasien saja. Selalu gunakan sarung tangan maupun masker untuk setiap membuang sampah yang ada di kamar pasien COVID. Setelah kita membuang sampah, selalu buka sarung tangan dan masker, lalu kemudian cuci tangan. Lalu setelah kita mau kontak dengan pasien, sebaiknya kita lakukan prokes. Selalu pakai sarung tangan maupun masker kalau terpaksa harus masuk ke kamar pasien. Setelah itu selalu buang masker yang kita pakai dan buang sarung tangan, cuci tangan, dan alangkah baiknya kalau kita mengganti baju dan mandi setelah kontak dengan pasien yang satu rumah dengan kita. Seperti itu. Yang ketiga, pisahkan alat-alat makan dan hindari penggunaan alat-alat yang dipakai oleh penderita COVID dengan keluarga yang sehat, seperti alat-alat makan, sendok, pakaian, handuk, dan lain sebagainya. Untuk mencuci pakaian dan barang-barang yang dipakai oleh penderita COVID, rendam dengan air panas, kemudian semprot dengan disinfektan, kemudian baru dicuci dan pisahkan dengan penggunaan untuk keluarga yang sehat. Demikian untuk penjelasannya. Kemudian yang terakhir, apabila pasien isolasi mandiri tersebut habis dari toilet, jika kita tidak memiliki 2 toilet, kita tetap memakai 1 toilet buat bersama. Kita sebaiknya memberikan jeda kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita wajib membersihkan, tapi jangan lupa ya, harus pakai sarung tangan dulu. Kita membersihkan yang gagang pintu, kemudian saklar, shower, atau gayung yang buat mandi. Kemudian sisa-sisanya kayak pembalut, misal kalau dia cewek bisa dipisahkan pakai kantong kresek sendiri, tapi kita harus wajib pakai sarung tangan. Kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Demikianlah contoh-contoh cara menghadapi stres di era pandemi. Dan cara kita untuk hidup dengan keluarga yang positif COVID di rumah. Sayangi keluarga, jaga kesehatan, dan jangan lupa terapkan 5M.
pakai masker, maskermu, dan sayangi sayangi keluargamu. keluargamu.